Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan laporan project based learning kami untuk mata kuliah manajemen investasi dan pasar modal syariah tentang analisis portofolio saham sektor teknologi menggunakan single index model. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami ada saya sendiri, Dinar Adila Zain, Melanie Fairina, dan Nabila Anjani Fikri. Untuk pembahasan dalam pemaparan laporan project based learning ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pembahasan yang pertama itu konsep dan penerapan single index model dalam seleksi saham. Metode single index model adalah metode imbal hasil saham yang membagi pengaruh pada imbal hasil menjadi faktor sistematis sebagaimana diukur dengan imbal hasil atau indeks pasar dan faktor spesifik perusahaan. Single index model ini merupakan metode yang dikembangkan oleh SAR dan metode ini juga digunakan untuk menyederhanakan perhitungan metode Markowitz dengan menyediakan parameter-parameter input yang dibutuhkan dalam metode Markowitz tersebut. Metode indeks tunggal ini didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Dan secara umum, kebanyakan saham mengalami kenaikan harga jika indeks harga saham naik. Dan jika indeks harga turun, kebanyakan saham mengalami penurunan harga. Perhitungan return sekuritas dalam metode indeks tunggal ini melibatkan dua komponen. Yang pertama, komponen return yang dikaitkan dengan keunikan perusahaan yang dilambangkan dengan alfa. Yang kedua, komponen return yang terkait dengan pasar dilambangkan dengan beta. Beta di sini adalah ukuran volatilitas return suatu sekuritas atau portofolio terhadap return pasar. Yang kedua ada excess return to beta adalah merupakan kelebihan pengembalian atas tingkat keuntungan bebas risiko pada aset lain dengan cut-off rate. Aktiva-aktiva rasio dalam ERB ini rendah tidak akan dimasukkan ke dalam sebuah titik pembatas. Yang ketiga ada cut-off point. Besarnya cut-off point adalah nilai CI di mana nilai ERB ini terakhir kali masih lebih besar dari nilai CI di mana yang masuk ke dalam kandidat portofolio optimal adalah apabila nilai ERB lebih besar atau sama dengan nilai ERB di titik CI dan sekuritas yang memiliki nilai ERB lebih kecil dari CI maka tidak diikutsertakan dalam pembentukan portofolio optimal. Nah, untuk 2.2 ini ada pemilihan saham dengan metode single index model. Dalam pelaksanaan penelitian ini kami menerapkan metode single index model sebagai pendekatan dalam melakukan analisis portofolio. Proses analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada pemilihan sampel, yang dimana di sini kami memilih sebanyak 30 emiten yang berasal dari sektor teknologi yang sudah tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Daftar emiten ini yang pertama ini daftar emiten digunakan sebagai sampel sebagai berikut. Berikut ada daftar-daftar emiten yang terpilih, ada 30 emiten. Nah, pada tahapan ini kami menghimpun data harga saham harian dari 30 emiten yang telah dipilih, serta data indeks sektoral teknologi atau indeks teknologi dalam rentang waktu tertentu. Seluruh data diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia, serta sumber informasi keuangan lainnya yang relevan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya ini ada analisis portofolio dengan metode single index model atau SIM, yang dimana analisis portofolio ini dilakukan terhadap 30 emiten dengan menggunakan single index model dan beberapa tahapan yang dilakukan secara sistematis. Yang pertama itu menghitung return masing-masing emiten, yang dimana pada tahap awal ini dilakukan perhitungan return saham dari masing-masing emiten berdasarkan perubahan harga penutupan dalam periode tertentu. Biasanya ini dalam bulanan. Contohnya itu perhitungan return saham pada emiten MTDL, yang mana itu return bulan Januari 660 dan di Februari 600, maka 600 dibagi 560 dikurang 1, maka emiten returnnya itu 0,07142851. Yang kedua menentukan expected return risk free rate, yang dimana risk free rate ini tingkat pengembalian bebas risiko yang digunakan sebagai pembanding. Dalam analisis digunakan asumsi sebagai sebesar 4% per tahun. Nah, kita ubah jadi per bulan, maka 4% dibagi 12, maka 0,00333333 per bulan. Terus untuk yang ketiga menghitung excess return, di mana ini tuh selisih antara return dengan risk free per bulannya. Jadi return yang tadi MTDL 0,0714 2571 dikurang dengan risk free-nya yang per bulan, lalu hasilnya 0,0680955238. Yang keempat menghitung expected return, kita menggunakan rata-rata return untuk tiap emiten. Nah, yang kelima itu kita menghitung beta dengan yang dimana beta ini untuk mengukur sensitivitas return suatu saham terhadap pergerakan pasar, dimana dihitung dengan regresi linear antara return saham dan return pasar yang menggunakan rumus slope. Yang keenam itu menghitung excess return to beta, yang dimana itu rumusnya adalah expected return dikurang dengan risk free dikurang dibagi dengan beta. Untuk contohnya itu seperti pada emiten MTDL, yang dimana expected return-nya ini minus 0,011018818 dikurang 0,00333333 dibagi dengan 1. Maka expected
maka excess return to betanya itu adalah minus 0,014352,152, yang dimana excess return to betanya ini hasilnya negatif, maka saham tersebut di take out karena tidak memberikan kompensasi risiko yang memadai. Yang ketujuh, menghitung standar deviasi dari return saham. Nah, caranya ini kita menggunakan rumus dari STDEV. Lalu yang kedelapan, menghitung revariance dari return saham, di mana kita tinggal mengkuadratkan saja hasil dari standar deviasi sebelumnya dari return saham. Lalu yang ke-9, kita menghitung standar deviasi dari excess return. Caranya tidak jauh berbeda sama yang return saham, tapi kita ini pakai data yang dari excess return. Lalu yang ke-10, menghitung variance dari excess return. Caranya juga sama seperti mencari yang dari return saham, namun kita pakai data yang excess return. Lalu yang ke-11, kita menghitung nilai A dalam single index model, yang dimana rumusnya itu expected return dikurang risk free dikali beta dibagi dengan variance excess return. Yang contohnya itu pada emiten MTDL, expected returnnya 0,0053866515 dikurang dengan 0,00333333 dikali betanya 0,035905755 dibagi dengan variance excess returnnya 0,0020389989. Maka hasil perhitungan A-nya ini adalah 0,036155682. Lalu yang ke-12, menghitung nilai B dalam single index model, yang dimana rumusnya ini beta kuadrat dibagi dengan variance excess return. Yang ke-13, kita menghitung nilai C-nya, yang dimana rumusnya ini variance return saham dikali dengan A dibagi dengan 1 ditambah variance dikali nilai B. Lalu yang ke-14, kita menghitung nilai Z, yang dimana rumusnya ini beta dibagi dengan variance excess return dikali dengan excess return to beta dikurang risk free dibagi dengan beta dikurang cut off tertinggi. Nah, untuk cari cut off tertingginya ini kita bisa cari dari nilai C dengan dengan hasil dari nilai C dengan rumus MAPS. Lalu yang ke-15, kita menghitung nilai W atau bobot dari dalam single index model, yang dimana rumusnya itu Z dibagi sum Z, yang mana itu kita harus mencari total dari nilai keseluruhan Z, maaf di sini salah, seharusnya Z, maka menggunakan rumus sum, jadinya sum Z. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan evaluasi hasil analisis portofolio. Baik, selanjutnya ada evaluasi hasil analisis portofolio. Analisis portofolio menggunakan single index model atau SIM, menghasilkan portofolio optimal yang terdiri dari 3 saham sektor teknologi, yaitu ada TDL, WIFI, dan aktif dengan penilaian atas bobot, risiko, dan return sebagai berikut. Yang pertama ada komposisi portofolio. MTDL memperoleh bobot terbesar sebesar 68% karena memiliki risiko rendah, yaitu 4,62% meskipun returnnya negatif, yaitu sebesar minus 10%. Untuk WIFI diberi bobot 30% karena memiliki return tertinggi sebesar 439% meskipun risikonya juga paling tinggi, yaitu 13,60%. Untuk ATIK hanya memperoleh bobot 2% karena returnnya moderat sebesar 8% dan risikonya menengah, yaitu 10,56%. Yang kedua ada evaluasi risiko. Untuk WIFI risikonya tertinggi karena volatilitas tinggi, namun sepadan dengan return besar, high risk high return. Untuk NTDL risikonya terendah namun performa buruk, tetapi perlu diingat tidak semua risiko rendah menghasilkan return positif. Lalu untuk ATIK risiko menengah cocok sebagai penyeimbang portofolio. Yang ketiga ada evaluasi return. Total return portofolio tercatat 123,4% selama periode Desember 2024 hingga April 2025. WIFI memberikan kontribusi dominan terhadap return total, sedangkan MTDL menjadi beban portofolio karena return negatif meskipun bobotnya terbesar, sementara ATIK memberikan kontribusi kecil tetapi positif. Lalu untuk kesimpulannya, portofolio mencerminkan prinsip diversifikasi. Terdapat gabungan saham berisiko tinggi tapi berpotensi tinggi seperti WIFI, saham stabil namun underperform seperti MTDL, dan saham moderat yaitu ATIK. Namun, perlu peninjauan ulang bobot alokasi agar risiko portofolio lebih terkendali dan return tetap optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pembahasan yang pertama itu konsep dan penerapan single index model dalam seleksi saham. Metode single index model adalah metode imbal hasil saham yang membagi pengaruh pada imbal hasil menjadi faktor sistematis sebagaimana diukur dengan imbal hasil atau indeks pasar dan faktor spesifik perusahaan. Single index model ini merupakan metode yang dikembangkan oleh SAR, dan metode ini juga digunakan untuk menyederhanakan perhitungan metode Markowitz dengan menyediakan parameter-parameter input yang dibutuhkan dalam metode Markowitz tersebut. Metode indeks tunggal ini didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Dan secara umum, kebanyakan saham mengalami kenaikan harga jika indeks harga saham naik. Dan jika indeks harga turun, kebanyakan saham mengalami penurunan harga. Perhitungan return sekuritas dalam metode indeks tunggal ini melibatkan dua komponen. Yang pertama, komponen return yang dikaitkan dengan keunikan perusahaan yang dilambangkan dengan alfa. Yang kedua, komponen return yang terkait dengan pasar dilambangkan dengan beta. Beta di sini adalah ukuran volatilitas return suatu sekuritas atau portofolio terhadap return pasar. Yang kedua ada
access return to beta adalah merupakan kelebihan pengembalian atas tingkat keuntungan bebas risiko pada aset lain dengan cut-off rate. Aktiva-aktiva rasio dalam ERB ini rendah tidak akan dimasukkan ke dalam sebuah titik pembatas. Yang ketiga ada cut-off point. Besarnya cut-off point adalah nilai CI, di mana nilai ERB ini terakhir kali masih lebih besar dari nilai CI, di mana yang masuk ke dalam kandidat portofolio optimal adalah apabila nilai ERB lebih besar atau sama dengan nilai ERB di titik CI dan sekuritas yang memiliki nilai ERB lebih kecil dari CI maka tidak diikutsertakan dalam pembentukan portofolio optimal. Nah, untuk 2.2 ini ada pemilihan saham dengan metode single index model. Dalam pelaksanaan penelitian ini kami menerapkan metode single index model sebagai pendekatan dalam melakukan analisis portofolio. Proses analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada pemilihan sampel, yang dimana di sini kami memilih sebanyak 30 emiten yang berasal dari sektor teknologi yang sudah tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Daftar emiten ini daftar emiten digunakan sebagai sampel sebagai berikut. Berikut ada daftar-daftar emiten yang terpilih, ada 30 emiten. Nah, pada tahapan ini kami menghimpun data harga saham harian dari 30 emiten yang telah dipilih, serta data indeks sektoral teknologi atau indeks teknologi dalam rentang waktu tertentu. Seluruh data diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia, serta sumber informasi keuangan lainnya yang relevan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya ini ada analisis portofolio dengan metode single index model atau SIM, yang dimana analisis portofolio ini dilakukan terhadap 30 emiten dengan menggunakan single index model dan beberapa tahapan yang dilakukan secara sistematis. Yang pertama itu menghitung return masing-masing emiten, yang dimana Nah, berikut ini ada profil emiten terpilih atas analisis portofolio. Yang pertama ada PT Metrodata Elektronik Tbk atau MTDL, yang dimana PT ini adalah PT perseroan yang didirikan pada 17 Februari 1983 sebagai salah satu perseroan dalam kelompok usaha Metrodata yang telah berkiprah di bidang teknologi informasi sejak tahun 1975. Dan pada 14 April 1959, perseroan ini mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia yang berhasil menggabungkan antara Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya dengan kode MTDL sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan modal kerja dan modal investasi dan juga dalam usahanya. Pada perseroan ini merupakan salah satu perseroan teknologi informasi terkemuka di Indonesia dunia seperti AVC, Autodex, BigFlex, Du, dan lain-lainnya. Oke, boleh next ke bawah. Nah, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang teknologi informasi, Metrodata ini selalu menyertai perjalanan bisnis para pelanggannya. Tangan profesional setiap karyawan Metrodata ini terus berkarya menghasilkan inovasi untuk menjawab tantangan perubahan zaman. Di tahun 2008, perseroan mengakuisisi Soltius Asia yang merupakan perusahaan konsultan SAP yang sudah mapan. Juga pada tahun 2009, perseroan ini mendapatkan ranking 1 sektor elektronika serta peringkat 11 dari seluruh emiten pada tahun 2009 versi majalah Investor. Sedangkan di tahun 2008 ini, perseroan menerima penghargaan sebagai The Best Listed Company 2008, emiten dengan kinerja terbaik sektor elektronika yang diberikan oleh majalah Investor dan Global Media Group. Untuk visi dan falsafah Metrodata ini, yaitu terdapat visi yang pertama, memaksimalkan nilai bagi pemangku kepentingan dan membangun lingkungan yang ideal untuk bekerja. Falsafah dari Metrodata ini, kami percaya bahwa kebebasan untuk memperdebatkan dan mendiskusikan ide, pendapat, dan usul adalah kunci bagi keputusan terbaik. Yang B, kami berbicara dan bertindak berdasarkan data. Yang C, kami tumbuh pesat berkat integritas dan selalu mengupayakan hasil cemerlang dalam segala sesuatu yang kami hasilkan. Emiten yang terpilih yang kedua ini ada PT Anabatik Teknologi Tbk atau ATIC. Anabatik Teknologi Tbk atau ATIC ini didirikan pada 1 November 2001 dengan nama PT Anabatik Teknologi dan mulai beroperasi komersial pada 2002. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan ATIC ini yaitu bergerak di bidang jasa konsultasi, komputer, dan juga manajemen fasilitas komputer, teknologi informasi, dan juga komputer, konsultan manajemen, pengolahan data, hosting, dan yang bersangkutan dengan itu. Jasa profesional, ilmiah, dan teknis, penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, dan peralatan industri,
instalasi mesin dan peralatan industri. Dan pada tanggal 25 Juni 2015, ATIC ini memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat sebanyak 375.000 saham dengan nilai nominal 1.000 per saham dengan harga penawaran 700 per saham, dan saham-saham tersebut dicatat oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2015. Dan untuk emiten terpilih yang ketiga ini ada PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau WiFi. PT Solusi Sinergi Digital Tbk dengan kode saham YP ini adalah perusahaan teknologi yang berfokus utamanya itu di bidang konektivitas internet, media digital, dan juga pengembangan aplikasi berbasis kebutuhan masyarakat. Perusahaan ini dikenal sebagai publik dengan nama Syurgi dan mulai melantai di Bursa Efek Indonesia pada akhir tahun 2020. Sejak saat itu, perusahaan ini berkembang cukup agresif, terutama dalam membangun infrastruktur jaringan serat optik yang membentang sepanjang Pulau Jawa. Serat optik ini bukan hanya untuk kebutuhan perusahaan sendiri, tapi juga ditunjuk untuk mendukung layanan internet. Nah, yang membuat perusahaan ini menonjol itu adalah pendekatannya yang holistik dalam dunia digital. Mereka tidak hanya mengurus soal internet, tetapi juga masuk ke ranah periklanan digital lewat layar-layar sebagai peranan penting dalam infrastruktur digital nasional. Di sisi keuangan, kinerjanya juga sangat positif dalam 2 tahun terakhir. Pendapatan dan laba bersih ini terus mengalami kenaikan. Misalkan di kuartal ketiga tahun 2024 hampir 50% dan laba bersihnya naik lebih dari 300%. Strategi WiFi ini cukup jelas, yaitu membangun infrastruktur digital dari hulu ke hilir. Artinya tidak hanya menyediakan kabel serat optik atau jaringan, tetapi juga untuk mengisi ekosistemnya dengan konten, iklan, dan aplikasi yang bisa langsung oleh masyarakat. Meskipun ada tantangan seperti biaya investasi yang tinggi untuk penggunaan jaringan dan data center, namun secara jangka panjang, perusahaan ini punya prospek cerah karena berada di sektor yang sedang tumbuh besar dengan dukungan teknologi global dan investor kuat. Atau WiFi ini berpotensi sebagai salah satu tulang punggung infrastruktur digital di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya ada analisis fundamental pada emiten MTDL, ATIC, dan WIFI. Di sini analisis fundamentalnya terdiri dari analisis makroekonomi, analisis industri, dan analisis emiten kerja. Pertama, untuk analisis makroekonomi, secara umum kondisi makro Indonesia pada 2025 menunjukkan sinyal pemulihan. Yang pertama itu ada inflasi. Inflasi menurun menjadi 1,60% di Mei 2025, menandakan daya beli stabil. Ini mendukung pertumbuhan sektor teknologi, khususnya bagi perusahaan seperti WIFI dan ATIC yang relatif efisien biaya. Namun, MTDL tetap mencatat return negatif, kemungkinan karena tekanan persaingan atau lemahnya permintaan. Lalu yang kedua, untuk PDB tumbuh melambat dari 5,02% menjadi 4,87% di kuartal 1 2025, lebih rendah dari kuartal sebelumnya. Dampaknya, belanja dan investasi menurun, memberi tekanan pada MTDL. Meski begitu, WIFI tetap mencatat lonjakan return hingga 439% berkat strategi ekspansi yang agresif. Lalu yang ketiga, itu ada suku bunga. Suku bunga turun ke 5,5% pada Mei 2025. Ini menguntungkan semua emiten karena biaya modal menurun. WIFI berpotensi meningkatkan proyek infrastruktur dan ATIC bisa memperluas layanan, sementara MTDL belum merespons optimal. Lalu untuk yang keempat, yaitu nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah melemah terhadap US dollar, di mana 1 dolar sama dengan 16.275 rupiah. Hal ini berdampak negatif pada MTDL yang bergantung pada impor perangkat keras. ATIC dan WIFI relatif lebih tahan karena fokus pada layanan lokal. Lalu kesimpulannya, emisi teknologi merespons indikator makro secara berbeda. WIFI dan ATIC menunjukkan adaptabilitas tinggi, sedangkan MTDL rentan terhadap tekanan eksternal dan fluktuasi biaya. Lalu selanjutnya, yaitu yang kedua, analisis industri. Sektor teknologi di Indonesia tumbuh pesat, didorong oleh digitalisasi nasional, peningkatan pengguna internet, dan dukungan pemerintah. Kontribusi sektor TIK terhadap PDB mencapai 4,9% pada tahun 2023, dan nilai ekonomi digital diproyeksikan tembus 130 miliar US dollar di 2025. Sektor strategisnya ada berupa e-commerce, fintech, cloud, AI, IoT, dan keamanan cyber. Dari perusahaan yang kami analisis, MTDL merupakan perusahaan yang berfokus pada distribusi perangkat keras dan integrasi sistem, terpengaruh fluktuasi global, tapi punya peluang besar lewat tren digitalisasi dan adopsi cloud atau AI. Untuk ATIC, berfokus pada penyedia layanan solusi IT berbasis proyek dan langganan. ATIC tumbuh stabil seiring kebutuhan digitalisasi sektor korporat. Lalu untuk WIFI, fokus pada infrastruktur jaringan dan konektivitas. WIFI mendapat dukungan kuat dari regulasi pemerintah dan kerjasama strategis, misalnya dengan KAI dan Huawei. Kesimpulannya, ketiga perusahaan ini punya posisi strategis di subsektor berbeda. Tantangan utama adalah ketatnya persaingan dan risiko global. Namun, peluang pertumbuhan tetap terbuka luas karena transformasi digital belum merata. Lalu selanjutnya yang ketiga, ada analisis emiten.
Pada analisis kinerja emiten, kami melakukan perhitungan rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, dan rasio valuasi. Berikut rangkuman dari analisis kinerja emiten kami. Untuk PT MPDL, kinerjanya pendapatannya naik, tetapi margin laba turun. GPM-nya dari 8,6% menjadi 8,4%. ROE-nya naik tipis menjadi 13,07%. Lalu return saham PT MPDL ini sebesar minus 10%, menunjukkan tekanan eksternal dan penurunan permintaan. Lalu untuk DR pada perusahaan MPDL stabil di kisaran 1,06, menunjukkan bahwa struktur modal cukup sehat. Lalu untuk kinerja PT Atik, pendapatan turun tetapi efisiensi meningkat. GPM-nya dari 11,8% menjadi 12,2%. ROE-nya turun dari 59,78% menjadi 30,38% karena kenaikan ekuitas. Untuk return saham, PT Atik sebesar 8%, cukup stabil di tengah tekanan makro. Lalu untuk debt to equity ratio-nya turun drastis dari 12,82 menjadi 6,85. Masih tetap tinggi tetapi sudah membaik. Lalu untuk PT WIFI, kinerjanya pertumbuhannya termasuk besar dan pendapatan dan labanya naik pesat. GPM-nya naik dari 39,2% menjadi 61,7%. NPM-nya juga turut naik dari 13,3% menjadi 34,%. Return sahamnya sebesar 439%, tertinggi karena ekspansi besar dan efisiensi tinggi. Lalu debt to equity ratio-nya naik dari 1,11 menjadi 2, mencerminkan agresivitas ekonomi. Lalu langsung ke kesimpulannya, WIFI adalah emiten paling unggul dari sisi pertumbuhan dan efisiensi, meskipun mulai agresif dalam penggunaan utang, tetapi juga berisiko cukup tinggi. Lalu untuk aktif, termasuk perusahaan yang stabil dan adaptif dengan layanan jangka panjang, namun tekanan profitabilitas dan leverage tinggi menjadi perhatian. Lalu untuk MTDL, termasuk konservatif dan stabil, namun kurang menarik secara return jangka pendek. Itu dari analisis fundamental. Setelahnya akan dilanjutkan oleh teman saya, lanjutnya analisis teknikal. Baik, selanjutnya ada analisis teknikal. Yang pertama untuk PT Metro Data Elektronik atau MTDL, yang dimana kita di indikator moving average pergerakan saham PT Metro Data Elektronik atau MTDL sejak 2022 hingga pertengahan 2025 ini menunjukkan dinamika tren yang cukup jelas berdasarkan indikator MA atau moving average ini. Awal 2022 ini ditandai dengan tren turun yang diperkuat dengan yield cross dan harga terus melemah di akhir 2023. Lalu memasuki akhir 2023 ini terjadi pemulihan. Lalu golden cross ini muncul di awal 2024 yang sebagai sinyal tren naik dan harga sempat menguat ke kisaran 640. Namun menjelang 2025 tren melambat dan masuk fase konsolidasi. Di awal tahun 2025 ini harga turun tajam dengan volume tinggi, diduga akibat sentimen negatif. Namun pemulihan cepat terjadi dan hingga pertengahan 2025 harga stabil di kisaran 580 dengan sinyal konsolidasi menguat meski belum menunjukkan tren naik yang solid. Lalu selanjutnya ada di indikator moving average convergence divergence. Indikator MACD saham MTDL sejak 2022 ini yang menunjukkan fluktuasi momentum pasar. Di awal tahun 2022 diawali tren bullish, namun pertengahan 2022 ke 2023 ini didominasi oleh konsolidasi. Terlihat dari persilangan garis MACD-nya dan sinyal serta histogram datar. Nah, ini tuh adalah indikator MACD atau MACD moving average convergence divergence. Lalu yang terakhir ini di bagian MTDL ada melalui indikator RSI atau Relative Strength Index, yang dimana sejak 2022 ini mencerminkan perubahan momentum harga. Awal 2022 sempat overbought lebih dari 70, lalu turun mendekati oversold. Area oversold-nya 30, kurang dari 30 menandakan tekanan jual. Sejak 2023 hingga pertengahan 2025 ini RSI stabil di kisaran 40-60, lalu menunjukkan fase konsolidasi tanpa dominasi kuat antara beli dan jual. Sesekali RSI ini menyentuh overbought namun cepat terkoreksi, menandakan pasar sensitif terhadap sentimen jangka pendeknya. Lalu selanjutnya ini pada emiten Atik atau Anabatic Technologies, yang dimana kita pakai indikator moving average juga, yang dimana grafik saham Atik ini menggunakan MA20 sebagai indikator tren jangka panjangnya. Di awal tahun 2022-nya ini harga melonjak jauh di atas MA20 yang menandakan fase bullish kuat, namun segera diikuti pembalikan arah ke tren bearish saat harga turun menembus MA. Dari pertengahan 2022 hingga akhir 2023 ini, harga bergerak sideways dengan MA datar dan banyak false signal akibat crossover tanpa dukungan volume. Lonjakan harga di awal 2024 dan pertengahan 2025 ini sempat menembus MA disertai volume tinggi, tapi tidak berlanjut dan harga kembali turun di bawah MA-nya.
Lalu selanjutnya ini kita pakai indikator yang moving average convergence divergence, yang dimana menunjukkan dua sinyal beli kuat di awal tahun 2024 yang sebelah sini dan di awal 2025 saat garis MACD memotong ke atas garis sinyal disertai lonjakan volume. Ini bertepatan dengan kenaikan harga tajam momentum bullish jangka pendek. Namun setelah mencapai puncak, MACD memotong ke bawah garis signal dan histogram menjadi negatif, memberikan sinyal jual dan mengindikasikan koreksi harga. Lalu untuk indikator Relative Strength Index atau RSI-nya ini berada di level 43 yang menunjukkan kondisi netral cenderung lemah awal 2025 di sini. Yang dimana RSI ini sempat overbought lebih dari 70, lalu diikuti penurunan harga tajam menandakan RSI cukup akurat dalam mendeteksi ekstrem pasar. Sepanjang 2023 hingga pertengahan 2024 ini RSI bergerak kisaran 35 sampai 60 yang mencerminkan fase konsolidasi. Jika RSI mendekati 30, potensi rebound bisa muncul atau sebaliknya. Jika mampu menembus 50 secara konsisten bisa menjadi sinyal awal penguatan tren. Lalu untuk emiten dari solusi sinergi digital atau WiFi pada indikator moving average-nya ini menunjukkan transisi tren yang jelas sejak 2022 yang hingga pertengahan 2025 sebelah sini sepanjang 2022 sampai 2004 awal ini harga berada di bawah MA dengan volume yang rendah mencerminkan tren turun dan fase konsolidasi jangka panjang. Lalu akhir 2024 harga menembus MA dari bawah memberikan sinyal bullish. Lalu tren menguat tajam di awal 2025 didukung lonjakan volumenya. MA berpindah ke bawah harga berfungsi sebagai support dinamis menandakan fase ekspansi tren. Lalu setelah mencapai puncak di 2700 sebelah sini yang high, harga terkoreksi namun tetap di atas MA, menunjukkan tren ini naiknya itu masih terjaga. Lalu ada di indikator MACD atau Moving Average Convergence Divergence-nya dari 2022 sampai 2024 ini menunjukkan pasar sideways dengan garis MACD dari sinyal yang datar di sekitar 0. Lalu MACD di sekitar 0 menandakan momentum rendah dan volatilitasnya ini rendah juga. Di akhir 2024 hingga awal 2025 ini mencerminkan lonjakan momentum beli dan kenaikan harga tajam hingga 2.700. Setelah puncak, MACD ini mulai turun dan menyilang ke bawah garis sinyal koreksi namun masih di atas 0 sehingga tren jangka menengah ini masih tetap positif. Lalu untuk indikator Relative Strength Index atau RSI-nya ini dari 2022 sampai pertengahan 2023 ini bergerak di bawah 50, mencerminkan trennya ini lemah dan fase akumulasi tanpa tekanan beli signifikan. Lalu di akhir 2024, di sebelah sini, hingga awal 2025, RSI melonjak menembus level overbought lebih dari 70, bahkan mencapai 80. Seiring lonjakan harga agresif, setelah puncak RSI turun ke zona netral 40-50 menandakan beradanya momentum beli dan fase konsolidasi. Lalu hingga pertengahan 2025 ini RSI fluktuatif di area netral dan menunjukkan pasar belum didominasi pembeli atau penjual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk bagian penutup. Untuk kesimpulannya, jadi berdasarkan keseluruhan pembahasan metode Single Index Model atau SIM ini terbukti dapat digunakan secara efektif dalam proses seleksi saham dan pembentukan portofolio. Metode ini memberikan pendekatan yang sistematis dalam menilai hubungan antara return saham individu terhadap return saham sehingga membantu investor dalam menentukan saham-saham yang layak dipilih untuk dimasukkan ke dalam portofolio. Jadi secara keseluruhan, pendekatan yang menggabungkan metode kuantitatif melalui single index model dengan cara analisis fundamental dan teknikal ini mampu memberikan dasar pertimbangan investasi yang kuat dan menyeluruh, terutama dalam pemilihan saham-saham unggulan dari sektor teknologi dan digital. Lalu berikutnya untuk saran, investor disarankan untuk tidak hanya fokus pada imbal hasil, tetapi juga mempertimbangkan risiko dan keberlanjutan kinerja emiten. WiFi menunjukkan potensi pertumbuhan tinggi dengan kinerja fundamental yang kuat, cocok untuk investor berisiko tinggi. NPDL menawarkan risiko rendah dan stabilitas, meski returnnya negatif sehingga cocok sebagai penyimbang portofolio. ATIF berada di tengah dengan return dan risiko moderat, cocok untuk investor yang mencari keseimbangan. Meskipun SIM awal memberi bobot terbesar pada NPDL, kinerja aktual menunjukkan perlunya evaluasi ulang alokasi, terutama untuk meningkatkan porsi WiFi. Investor juga perlu terus memantau faktor makroekonomi seperti inflasi, nilai tukar, dan kebijakan moneter, karena dapat memengaruhi prospek ketiga emiten. Pendekatan investasi yang seimbang antara analisis kuantitatif dan fundamental juga sangat dianjurkan dalam hal ini.
Eh, Jadi, Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.